Pemirsa, pemberantasan korupsi tak cukup hanya dengan mengandalkan penegakan hukum. Pembentukan karakter dan juga integritas justru harus dimulai sejak usia dini melalui dunia pendidikan. Peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi oleh KPK bersama dengan Kemendagri dan juga Kemendikdasmen menjadi pengingat bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk mencetak generasi cerdas, tetapi juga manusia yang jujur dan bertanggung jawab. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 13 Mei 2026 dengan tema Membangun Integritas dari kelas. Bersama saya Glorinata. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Glory, selamat pagi. Oke Mas Indra, belakangan ini kita lagi ramai berbicara soal korupsi. Dan juga editorial hari ini menyoroti soal pendidikan anti korupsi di sekolah atau sejak dini. Nah, seberapa jauhkah efektivitas pendidikan anti korupsi untuk memutus mata rantai korupsi itu sendiri? Baik, kalau memang bicara efektivitas itu adalah bicara konsep, kemudian evaluasi dan lanjut sebagainya, begitu ya, bagaimana implementasinya. Tapi yang pertama, semua upaya-upaya baik yang dilakukan oleh pemerintahan ini ya, itu harus kita apresiasi karena ada upaya-upaya baik di sana. Misalnya dengan mulai melakukan peluncuran buku anti korupsi, buku panduan anti korupsi, bahan ajar pendidikan anti korupsi oleh KPK bersama itu kan ya KPK, Kemendagri dan juga Kemendikdasmen ya. Ini adalah upaya yang baik. Nah, tetapi sekali lagi tentu apakah ini kemudian efisien atau tidak ya tergantung bagaimana implementasinya. Satu sisi memang perlu ada panduan-panduan beberapa hal tadi yang juga dibacakan Glory ya, tentang mulai bersikap jujur dan lain sebagainya. Bertanggung jawab. Karena kita semua pasti sepakat korupsi adalah akar masalah dari semua masalah di Republik ini terkait dengan pembangunan bangsa itu sendiri ya. Mau konsep pembangunan bangsa itu sebagus apapun, kalau di tengah-tengahnya ada perilaku koruptif, itu tidak akan terwujud goalnya. Tujuannya tidak akan terwujud pastikan misalnya mau membangun sebuah konsep sistem pendidikan yang baik, tapi di tengah-tengahnya ada perilaku koruptif, ya akhirnya nggak tercapai tujuan itu. Menyerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat tidak akan bisa baik kalau memang kemudian digerogoti oleh perilaku koruptif. Nah artinya penting nih. Lalu kemudian korupsi adalah akar masalah dari gagal tumbuhnya moral atau hancurnya moral di masalah di sebuah negara begitu ya. Kalau moral sebuah negara bangsa itu kemudian hancur, artinya tidak akan ada peradaban yang maju. Jadi kita anggap peluncuran buku ini meskipun mungkin sifatnya seremonial begitu ya, tetapi kita juga harus mengapresiasi karena ini adalah sebuah gerakan. Jadi jangan sampai soal anti korupsi ini hanya soal-soal penegakan hukum saja, tapi di situ ada juga soal gerakan peradaban. Negara yang maju, negara yang beradab, tentu tidak ada perilaku koruptif dan paling tidak minim lah perilaku koruptif di dalamnya. Nah, tetapi bicara sekali lagi dengan pertanyaan Glory, menarik sekali tadi itu, efektif atau enggak? Bicara soal ini, panduannya ada, teorinya ada, tapi ada satu yang perlu harus ditekankan juga, teladan. Anak-anak muda membaca buku, melihat panduan-panduan, itu bagus karena sebagai panduan. Tapi begitu nanti, apalagi era media sosial, dengan mudah melihat misalnya yang lagi viral, oh kok pejabat ini mengkorupsi ini, kok pejabat ini nerima gratifikasi ini, pejabat ini kok mudah sekali sebenarnya KKN bersalah, tapi kemudian bisa lolos. Jangan-jangan itu baru dari soal pejabat bangsanya, belum lingkungan sekitar. Di sekolah kok melakukan pemungutan liar, kok melakukan manipulasi untuk meningkatkan akreditasi. Jadi akhirnya buku-buku ajar itu menjadi percuma. Nah ini yang kita tekankan, kalau mau efektif efisien, tidak hanya panduannya diberikan, tapi teladannya juga dicontohkan. Nah ini PR dari para pemimpin kita semua ya, termasuk nanti ada juga teladan dari rumah, orang tua dan keluarga. Baik, berarti memang harus dibangun dari lingkungannya. Betul. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Mas Indra dan juga pemirsa, mari kita simak inilah editorial Media Indonesia, Membangun Integritas dari Ruang Kelas. Membangun integritas dari kelas.
Masa depan generasi anti korupsi harus dibangun jauh sebelum seseorang mengenal kekuasaan. Nilai-nilai moral dan integritas mesti mulai dibentuk sejak usia dini. Peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi PAK oleh KPK bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen patut dipandang sebagai kebijakan penting mengubah paradigma yang selama ini menempatkan persoalan integritas di sektor pendidikan sebagai masalah pinggiran. Upaya membangun integritas sejak usia belia ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar menjadi agenda penegakan hukum, melainkan gerakan peradaban. Sebab korupsi pada dasarnya bukan hanya kejahatan terhadap uang negara, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan bangsa itu sendiri. Pendidikan tidak cukup hanya melahirkan generasi cerdas secara akademik, tapi pada saat yang sama juga dituntut membentuk manusia yang jujur dan bertanggung jawab. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang seringkali absen ialah keberanian menjaga amanah dan keteguhan menolak penyimpangan ketika memiliki kesempatan dan kekuasaan. Karena itu, 5 kompetisi utama dalam panduan pendidikan anti korupsi yakni menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan membangun budaya anti korupsi sebenarnya menyentuh inti persoalan bangsa. Korupsi tidak lahir tiba-tiba ketika memiliki kekuasaan. Ia tumbuh perlahan dari sikap permisif terhadap kebohongan kecil, dari pembiaran terhadap kecurangan, dan kebiasaan mencari jalan pintas demi keuntungan pribadi. Anak-anak yang terbiasa melihat manipulasi dianggap sebagai hal lumrah, sangat mungkin akan tumbuh menjadi generasi yang menganggap integritas sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Tentu tidak ada yang mau generasi masa depan negeri ini dipenuhi paradigma korupsi seperti itu. Peluncuran buku ajar anti korupsi ini juga dimaksudkan KPK sebagai upaya penguatan integritas di sektor pendidikan yang pada kenyataannya masih menjadi persoalan besar. Budaya integritas belum benar-benar mengakar di dunia pendidikan Indonesia. Hasil survei penilaian integritas SPI Pendidikan 2024 yang menunjukkan indeks integritas pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100, menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, tetapi belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten. Untuk itulah, dalam implementasinya pendidikan anti korupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan moral dalam modul-modul pelajaran, tetapi juga harus terintegrasi dalam kehidupan lingkungan sekolah dan juga kampus. Lembaga pendidikan mesti bertransformasi menjadi motor perubahan budaya anti korupsi. Pendidikan anti korupsi akan kehilangan makna apabila sekolah masih melakukan pungutan liar dalam penerimaan siswa baru serta praktik manipulasi demi mendongkrak akreditasi. Hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa kebohongan dan penyimpangan tidak lagi hadir sebagai penyimpangan individual, melainkan mulai berpotensi menjadi kebiasaan sistemik. Maka, tidak ada gunanya mengajarkan nilai integritas di ruang kelas ketika materi ajar itu berhenti sebatas catatan di atas kertas tanpa terimplementasi dalam praktik sehari-hari. Panduan sebagus apapun yang diajarkan di ruang kelas akan sia-sia jika praktik di luar kelas justru memperlihatkan kompromi terhadap pelanggaran. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan terkait dengan topik hari ini, sudah ada penelpon Ibu Ong Mehwa dari Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Ibu Ong. Selamat pagi, Mbak Gloria, Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Iya, korupsi ini adalah akar daripada korupsi. Setelah meluncurkan panduan untuk korupsi pada anak-anak, bagus Mas Indra, Mbak. Karena dari kecil sudah dididik untuk tidak korupsi, tidak mencontek. Membagikan
untuk akar masalah ini. Bagaimana caranya dari muda ini tidak menjalankan korupsi, apa saja mau dikorupsi. Pelajaran pun akan dikorupsi. Lalu sekolah juga akan memungut bayaran dan sebagainya. Nah, inilah kita yang kita jaga, jangan sampai anak-anak didik kita itu menjalankan korupsi, Mas. Sekarang ini kan di mana-mana pada orang korupsi. Lalu KPK sendiri sekarang itu melemah ya dengan pemberantasan korupsi. Semoga saja negara ini terberantas dengan korupsi dan hukum ditegakkan, Mbak. Kalau sudah terjadi korupsi, lalu jangan sampai hukum ini diperingan. Lalu sekarang hukumannya hanya berapa tahun, 2-3 tahun. Dari awal inilah, Mbak, kita mendidik anak-anak kita untuk mempunyai integritas yang jujur, yang amanah gitu, supaya negara ini aman. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ong Mehwa. Ya, Mas Indra, mungkin masuk tadi Bu Ong Mehwa adalah masih ada pungutan liar, kemudian masih ada sejumlah praktik manipulasi akreditasi di pihak lingkungan sekolah. Ya, artinya kan memang tidak cukup berhenti pada teori-teorinya ya. Ini bagus diperkenalkan sejak usia dini begitu, tapi tidak cukup untuk teori-teorinya. Tadi dicontohkan perlu teladan, Bu Ong juga setuju tadi soal teladan itu. Tapi yang menarik dari Bu Ong tadi salah satunya adalah benar sekali, apalagi di era yang informasi ini diakses dengan mudah ya, tidak hanya televisi, tidak hanya media secara konvensional, ada dari media sosial, orang tinggal scroll dan lain sebagainya begitu kan, Gulu. Apa itu? Soal hukuman. Ketika ada sebuah kasus korupsi, ada sebuah kasus korupsi, awalnya heboh, penangkapan bahkan tangkap tangan, melibatkan dugaan-dugaan pejabat-pejabat besar dan kemudian ada memang pejabat besarnya tertangkap, tapi tiba-tiba besok kok udah bebas. Besok, dalam artian beberapa waktu ya, kok sudah bisa kelihatan lagi olahraga di luar dengan mudah. Itu kan jadi begini nih, awalnya penindakannya ketat, tapi lama-kelamaan kok bisa lolos juga, artinya aman nih. Itu yang jangan sampai juga terakses oleh, bukannya terakses, tapi bisa dilihat oleh anak-anak kita ini. Pendidikannya kita berikan, tidak boleh berperilaku koruptif sejak awal, integritas harus tinggi. Tapi kalau melakukan pelanggaran, hukumannya ternyata bisa dinego nih, tanda kutip begitu ya. Nah ini yang juga menjadi perlu concern dari KPK. KPK kan meluncurkan ini, maka dia juga harus mengoreksi diri juga. Selama ini bagaimana penegakan hukumnya? Oh itu ada di kejaksaan ya. Di kejaksaan silakan juga dikoordinasikan dengan baik. Jadi tidak hanya berhenti di sini, Glory. Itu tadi salah satunya. Hukumannya harus menimbulkan efek jera. Ada deterrent effect di sana. Tidak boleh awalnya heboh lalu kemudian 4 tahun bebas. Harus apa misalnya penyitaan perampasan aset. Perampasan aset. Itu harus diwujudkan supaya kita harus berintegritas, karena kalau misalnya kita melakukan kesalahan hukumannya seberat ini loh ternyata. Nah, itu harus seimbang itu pendidikannya sama juga hukumannya. Dan juga pengawasannya juga harus dilihat ya, Mas Indra. Betul sekali, kan gini sebenarnya, awal dari sikap orang yang berperilaku koruptif itu kan tidak tiba-tiba ketika mereka mendapatkan kekuasaan, punya akses besar, punya power, langsung kemudian melakukan korupsi. Itu kan awalnya dari bawaan integritas masing-masing orang, dimulai dari hal-hal kecil loh, Glory. Misalnya apa? Contoh disebutkan di editorial itu adalah membiarkan kebohongan-kebohongan kecil. Lalu permisif terhadap atau pembiaran terhadap kecurangan. Nah, kemarin kita dihebohkan adalah keramaian soal sebuah peristiwa ya peristiwa cerdas cermat. Itu kan seorang anak tidak mau membiarkan kecurangan itu terjadi, sehingga dia menyampaikan, speak up. Itu yang kita apresiasi. Dan harusnya yang seperti ini kita apresiasi nih, kayak seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan mencari jalan pintas. Untuk keuntungan pribadi. Seringkali kan kita lihat misalnya nih, kalau dulu ya kita sering lihat juga, kalau mau ngurus KTP misalnya, nggak perlu lewat prosedur yang ada, tapi lewat ini, bikin surat izin mengemudi misalnya. Hanya membayar sedikit aja biar gampang aja. Itu sebenarnya adalah hal-hal kecil tanda kutip yang membuat integritas itu rusak. Nah, ketika dia memperoleh kekuasaan, maka perilaku koruptif itu pasti akan terjadi, pasti akan dilakukan oleh orang-orang yang memang integritasnya sudah rusak. Dan yang paling pentingnya adalah soal begini, soal lingkungan.
kita tidak membiasakan yang benar, tapi suka Iya. membenarkan yang biasa. Padahal biasa itu belum tentu benar. Misalnya nih, untuk melampaui sebuah titik tertentu, oh cukup dengan cara begini aja. Padahal itu nggak benar. Tapi karena sudah kebiasaan dan dilakukan hampir mayoritas orang, itu kemudian dianggap itu benar. Jadi membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar ini yang juga perlu dikoreksi. Nah, kadang-kadang ada orang yang integritasnya tinggi, karena kebiasaan di sana itu adalah salah, dia tidak mau ini, justru dia yang berbeda, yang benar ini yang dianggap berbeda. Nah ini yang juga harus disampaikan ke generasi muda bahwa jangan takut untuk berbeda kalau itu adalah benar. Oke, baik. Karena mayoritas salah terus kamu takut benar, jangan. Itu tetap harus berani menjadi benar walaupun mayoritas itu salah. Wah, nah sangat itu yang menarik. harus Kita tahan dulu Mas Ya. Indra, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita lanjutkan pembincangan Mas Indra. Kalau dilihat tadi saya tertarik dengan statement Mas Indra yang berbicara soal panduan sebagus apapun di ruang kelas ini akan sia-sia jika kompromi terhadap pelanggaran itu tetap dilakukan. Betul sekali. Jadi tadi kan butuh teladan. Teladan itu tokoh-tokoh bangsa, pemimpin bangsa. Kita nggak ngomong harus nggak hanya presiden, wakil presiden ya, tapi semua pemimpin bangsa, pejabat publik lah intinya. Yang karena mereka itu sekarang itu keseharian mereka tuh juga bisa diakses oleh publik. Saya bilang tadi itu media kan tidak hanya televisi, tidak hanya radio, tidak hanya surat kabar, tapi bisa juga di media-media sosial dan lain sebagainya. Jadi perilaku-perilaku yang seperti itu yang bisa diakses oleh mereka, mereka juga harus menjadi teladan. Kalau memang memikirkan generasi bangsa, maka setiap gerak langkahnya sebagai pejabat publik itu memang harus di dalamnya itu sudah ada integritas yang tinggi juga dan merasa diawasi oleh anak-anak ini, diawasi tanda kutip ya. Sehingga kalau saya salah misalnya gitu sebagai pejabat publik, wah nanti bisa ditiru nih sama adik-adik atau generasi muda kita gitu. Itu satu itu. Yang kedua kemudian adalah tokoh-tokoh di lingkungan sekitar. Maksudnya begini, di lingkungan sekolah misalnya, guru, kepala sekolah, perilaku sifatnya soal integritas itu tidak hanya terkait dengan mengambil yang bukan miliknya saja ya. Oke. Tetapi juga misalnya begini, dia ada waktu mengajar, harusnya jam sekian sampai jam sekian. Tapi kemudian dia terbiasa terlambat. Itu kan hal-hal kecil yang disebut permisif terhadap kesalahan-kesalahan kecil. Itu juga soal integritas loh. Jadi kita kan bicaranya itu tidak hanya korupsi sebagai kasus ya, tapi soal integritas yang harus diperbaiki. Nah ini dimulai dari guru-guru dulu, kemudian dari kepala sekolahnya mungkin, atau dari lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pendidikan, atau lembaga-lembaga di sekitar rumahnya, misalnya itu dari tingkat RT, RW, ya kan, kemudian kepala desa atau lurah dan lain sebagainya itu kan bisa diakses oleh anak-anak ini. Nah, jangan sampai ada hal-hal kecil yang sifatnya membuat ada kesan permisif terhadap kesalahan-kesalahan kecil. Lalu kemudian dari rumah, orang tua juga. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu ya kadang di rumah kan, dimulai dari rumah misalnya. Orang tua juga begitu kan. Melihat orang tuanya mungkin memberikan uang pelicin begitu. Nah, untuk bisa nyogok lah ya, nyogok dan lain sebagainya. Akhirnya itu percuma semua teori-teori yang diajarkan kalau untuk bisa dapat mudah dan untung kenapa harus cari yang ngikutin aturan kan gitu. Jadi lebih penting, ayo ini adalah gerakan bersama, tidak dibebankan saja pada KPK, Kemendagri dan Kemendikdasmen yang kemarin meluncurkan buku panduan dan buku ajar, tapi ini sekali lagi adalah gerakan bersama, disebutkan di editorial, hari ini disebutkan ini adalah gerakan peradaban, bukan saja soal agenda penegakan hukum. Memang KPK dituntut tidak hanya melakukan penindakan, tapi ada pencegahan, dan ini adalah bagian dari pencegahan. Tapi kita juga memohon agar tidak hanya berhenti pada tataran ajar, tataran teori, atau seremonial bahwa pencegahan kita sudah melakukan peluncuran buku, jangan sampai hanya begitu. Nah, tapi juga ada pengingatan bersama, sehingga intinya kita jadikan ini gerakan bersama lah. Kita ajak tokoh-tokoh pemimpin bangsa memberikan teladan yang baik. Kemudian dari KPK sendiri kalau sudah melakukan penindakan ada hukuman dan kemudian tuntutannya juga dijamin juga harus juga memang menimbulkan efek jera. Jangan karena alasan kemudian seringkali kita dengar ada pengampunan di hari-hari tertentu gitu kan. Walaupun secara hukum teorinya memang ada, tapi ayo kita jadikanlah korupsi ini sebuah kalau mungkin tidak dalam teori yang benar tapi disebut extraordinary crime misalnya.
extraordinary ini loh, karena ini kan masalah semuanya, masalah akar masalah dari semua persoalan bangsa sebenarnya. Maka kita anggap begitu, maka ya sudah, sehingga menimbulkan deterrent effect atau efek jerah. Jadi kurang lebih kita butuh teladan, Baik. kita butuh tindakannya nyata dan jadikan ini adalah sebagai sebuah gerakan peradaban. Baik, benar sekali. Dan pendidikan anti korupsi pada akhirnya bukan sekedar soal materi pelajaran, melainkan tentang keteladanan dan juga budaya yang dibangun sehari-hari. Sebab integritas tak akan tumbuh dari teori semata jika lingkungan di sekitarnya masih memberi ruang bagi kecurangan dan juga penyimpangan. Dengan membangun generasi anti korupsi berarti membangun masa depan bangsa yang lebih jujur, adil, dan bermartabat. Demikianlah editorial Media Indonesia hari ini. Saya Glorinata pamit undur diri. Terima kasih.